Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Yanda dan Bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu masjid, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita mau bangkit, mau baik, mau meluruskan niat, yaitu dari masjid ke masjid. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Intinya, kalau mau meluruskan niat di dalam kehidupan kita, minal masjid ilal masjid. Artinya kegiatan kita itu harus lebih banyak masjidnya dibanding dengan dunianya. Karena dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha itu enggak luar biasa. Jadi Allah memerintahkan puasa di bulan Ramadan itu kan ada 3 yang harus kita bersihkan. Yang pertama, anggota badan kita. Kemudian yang kedua, hati kita. Kemudian yang ketiga, ruh kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rajabun litatahhiril badan, wa sya'banun litatahhiril qalbi, wa ramadan litatahhirir ruh. Ada 3 yang harus kita bersihkan, yaitu anggota badan. Rasulullah menganjurkan sebelum masuk Ramadan, 2 bulan sebelumnya itu sudah harus dibersihkan. Jadi kalau ada bunda-bunda yang punya susu, masang susu, sekarang belum dibuang susunya, nah, masih ya. Nah, itu kata Nabi sudah terlambat itu. Membersihkan dirinya sendiri itu sudah terlambat. Anggota badan. Begitu pula yang laki, karena orang yang masang susu itu ternyata bukan laki-laki, perempuan juga masang susu. Janda Ferry itu masang itu. Jadi kata Rasulullah 2 bulan sebelumnya ya harus dibersihkan. Kemudian yang kedua, yaitu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu litatahhiril qalbi, untuk membersihkan perbuatan hati kita. Dengki, iri, suudzon, apa saja yang ada di dalam diri kita itu harus dibersihkan. Kemudian di bulan Ramadan, di bulan ini itu yang dibersihkan itu ruh. Ya, ruh itu nggak bisa. Panjenengan aja melihat ruhnya panjenengan sendiri nggak ngerti. Nabi aja nggak tahu ruhnya itu seperti apa, bentuknya seperti apa, nggak tahu. Apalagi kita. Maka kata Allah dalam Al-Quran, "Hai Muhammad, apabila ada orang datang kepadamu nanya tentang wa yas'alunaka 'anir ruh,
faqulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Jadi bukan urusan Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu memang beda dengan bulan yang lain. Kalau bulan yang lain mungkin teman-teman agak males baca Al-Quran, tetapi di bulan Ramadan ya tertarik untuk membaca Al-Quran. Tidak pernah menghatamkan Al-Quran, tapi di Ramadan ini ada daya tarik untuk bisa menghatamkan. Makanya Pak Andi Kusuma Brata kemarin di SBT SMP, beliau menyampaikan ketika nanya, wahai anak-anak, panjenengan siapa yang sudah di dalam hidup seumur kelas 9 SMP ini yang sudah hatam Al-Quran? Angkat semua. Yang hatam 1 kali, angkat. Yang hatam 2 kali, ngangkat. Yang menghatamkan 3 kali, ngangkat. Idealnya itu, ini baru saya dapat ilmunya kemarin, tapi tak pikir-pikir betul. Ya. Jadi seharusnya orang itu hatam Al-Quran itu melebihi dari umurnya. Kalau panjenengan umurnya 50 tahun, itu minimal 51 atau 55 bahkan 60 kali sudah hatam, baru masuk kategori masuk surga. Ya. Tapi kalau belum, ya belum. Ya, belum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Ya, bulan yang mulia. Allah melipatkan pahalanya, Allah mengampunkan dosa-dosanya, Allah mengabulkan permintaannya. Jadi ternyata kuncinya itu, Yanda dan Bunda sekalian, itu ada di bulan Ramadan. Jadi kalau panjenengan pingin berhasil cita-citanya, di bulan Ramadan, tempatnya itu di bulan Ramadan. Pingin masuk surga, tinggal dikategorikan aja, kita itu sudah berapa kali hatam Al-Quran. Ini menurut contoh yang sederhana, menurut Pak Andi Kusuma Brata. Iya juga ya. Berarti setiap Ramadan ini orang nggak pernah hatam. Ya. Kalaupun misalnya dia sadar umur 20, artinya sadar, Islamnya baru sadar. Ya kita, ini mohon maaf ya dan Bunda, kajian yang seperti ini dulu kita adakan dari semenjak Al-Azhar berdiri, pesertanya enggak banyak seperti ini. Hanya ada beberapa puluh orang. Tapi istiqomah. Sedikit tetapi istiqomah. Sekarang orangnya banyak, tapi yang hadir sedikit. Janda Abbas masih mau kemana? Masih ngoyak-ngoyak. Al-Quran, baca Al-Quran masih dioyak-oyak. Itu perlu dipertanyakan itu. Sudah bukan tipe guru Al-Azhar itu. Guru Al-Azhar itu tidak seperti itu. Baca Al-Quran itu kebutuhan. Apalagi kalau dikumpulkan. Masa guru Al-Azhar sebanyak ini hanya hatam 1 kali. Apalagi teorinya yang Daferi, kompol gini, wis hatam wae. Jadi misalnya, jadi kalau semua punya seperti itu, ya ada lah. Jadi kalau mau meniatkan lurus, meluruskan niat, ya kembali back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Begitu ya dan Bunda. Jadi Al-Quran itu ayo kita kaji, kemudian kita benar, apalagi ada tausiahnya setiap ini, jangan jangan biarkan ceramah itu hanya asal mengalir, ya asal mengalir. Jadi ambil, resapi, kemudian kita lakukan.
Jadi itu yang dan meluruskan niat itu perkara ngaji gak usah dioyak-oyak ya dabas ya. Mesti naik ke atas, ayo ngaji. Ya Allah capek. Begitu itu. Komitmen. Nah, jadi kata Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik pekerjaan itu kata Nabi sedikit tapi istiqomah. Ya alhamdulillah masih guru-guru ini dari semenjak Al-Azhar berdiri sampai dengan sekarang masih istiqomah kajiannya Al-Quran ini. Mengenai kualitasnya ya panjenengan semua yang bisa menentukan. Ya, jangan nanti ayo masuk, suruh masuk ke dalam aja sulit. Kayaknya setiap pengajian itu nyuruh masuk itu malas. Milih ada tamu, kedatangan tamu. Mau masak setiap pengajian yang men itu di luar banyak banget, hampir separuh dari wanita. Itu berarti belum lurus niatnya, belum lurus. Kalau men beneran sih nggak apa-apa. Takutnya men-menan. Ya M itu ya ada artinya memang menstruasi, ada M itu artinya malas ya. Jadi ya tinggal dipilih M yang mana, yang malas apa yang menstruasi. Kemudian yang kedua ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Orang yang lurus niatnya yang pertama, setiap muslim melakukan sesuatu mimman da'a ilallah ya. Jadi dia merasa apa yang ia perbuat itu menilai ada mengandung dakwah. Ya. Mengandung dakwah. Yang bunda berpakaian, ya berpakaian saja. Itu dakwahnya bagaimana orang lain berpakaian seperti kita. Ya. Seperti kita. Mohon maaf misalnya sudah tahu kita yang laki-laki ini, jangan disalahkan hanya perempuan, yang laki-laki misalnya. Kalau ditanyakan hukum menutup aurat itu dari mana sampai di mana? Kalau itu ya dabas ini pinter. Ya. Dari atas lutut, dari lutut sampai dengan pusar. Itu yang wajib harus ditutup. Tapi yanda-yanda masih biasa itu. Pakai celana pendek, baik maupun dia main badminton atau main apa saja, itu dakwah itu. Jadi apa yang dilakukan oleh kita itu mengandung dakwah. Kalau kita dengan tidak sadar melakukan itu kemudian ditiru orang lain, berarti dakwah kita itu diterima oleh orang lain. Inilah yang kata Yusuf Mansur dikatakan multiple multiple dosa. Ya. Jadi selalu dia bertambah terus. Wah, saya nggak apa-apa pakaian begini, yang bagus pakai begini, guru agama misalnya. Ditiru itu oleh anaknya. Lah anaknya boleh nggak? Lo katanya kita belajar fikih tadi di kelas 5 aurat itu yo dari lutut sampai dengan lo kita pakai celana pendek kayak gini. Nggak apa-apa dong. Yang bagus aja nggak begitu. Itu yang. Jadi kalau apa yang kita lakukan itu menilai dakwah dan dakwah itu diikuti orang lain, kalau bagus, salah, bagus, benar, salah, masih mendapatkan satu pahala. Tapi enggak, takutnya itu menjadi dakwah yang jelek dan ditiru oleh orang lain. Jadi kalau meluruskan niat, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi apa yang kita lakukan itu ya kembalikan ke dakwah. Kira-kira apa yang saya lakukan ini mengandung nilai-nilai baik enggak? Kalau ditiru orang-orang lain
malah justru kita yang dapat pahala jariah. Tapi kalau sebaliknya, ya dapat dosa jariah, ya dosa yang selalu bertambah-tambah. Jadi gitu ya, janda dan bunda. Jadi konsep untuk kembali meluruskan niat dalam hidup itu yang kedua, ayo kita luruskan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu, apalagi orang muslim, apalagi guru Al-Azhar, itu mesti. Nah, sekarang ini orang yang guru matematika, guru bahasa Inggris, wali murid kita, kalau kita diundang untuk ulang tahun, mesti disuruh doa kok. Ya, Yanda Indra yang diajarkan musik, ya. Ketika dia menghadiri anak-anak ulang tahun, karena tahu bahwa Yanda Indra itu guru Al-Azhar, monggo Yanda Indra di doa. Iya itu. Oh, itu dari dulu, itu dari saya di Al-Azhar sampai sekarang masih itu. Makanya Yanda Indra itu alhamdulillah doanya itu luar biasa. Iya. Jadi yang kemarin itu luar biasa itu. Orang itu mengak ketika ada acara 1000 hari Masdian. Yang mimpin Yasin sama tahlil saya. Walaupun habis saya Yasin sama tahlil ada yang menghampiri saya. Yanda Roni memang NU. Ya. NU. Lah kenapa? Lah kok tahlil sama Yasin katanya. Iya Pak, saya dulu NU. Nah, sekarang Muhammadiyah. Karena saya pengurus Muhammadiyah. Lah terus ya Muhammadino. Muhammadiyah dan NU. Betul itu, saja malah ketawa dia. Enggak tahu niat saya. Ya sudah. Terus yang paling hebat itu doanya itu malah putranya itu. Arjun sama Rama. Ya. Arjun yang Rama yang sekarang kelas 6. Nun Arjun sekarang kelas SMP kelas 8. Itu doanya luar biasa. Pak Pur sama Pak Santo secara khusus mendekati saya. Yanda, itu anak-anaknya Mas Dian. Itu yang baik bapaknya atau yang baik ibunya. Lah maksudnya apa Pak? Doa itu loh, fasih, lancar, lebih lancar dari saya doanya. Saya bilang, loh jenengan nggak tahu, itu murid Al-Azhar. Berarti yang baik itu Al-Azhar Pak, bukan bapaknya sama ibunya. Oh Al-Azhar tuh, iya. Wah, saya kira Al-Azhar itu hanya bahasa Inggris. Ya, mungkin dalam anunya yang bagus bahasa Inggrisnya atau apanya gitu. Enggak Pak. Makanya orang Al-Azhar itu kalau muridnya dia sebagai murid Al-Azhar, tapi santri Al-Azhar. Gurunya walaupun dia guru apa saja, dia guru Al-Azhar, tapi dia ustadz dan ustadzah di Al-Azhar. Itu pasti itu. Jadi penilaian orang umum itu sudah seperti itu. Oleh karena itu, saya sampaikan tadi, apa yang kita katakan dan kita perbuatkan itu, kalau kita mau meluruskan niat, mimman da'a ilallah. Jadi ada nilai-nilai dakwah. Ya, nilai dakwah. Jadi panjenengan itu ya males ngaji di sini itu dakwah itu. Dakwah kepada orang lain bisa positif, bisa negatif. Ya, bisa positif, bisa negatif. Tapi cenderung ya negatif. Ya, cenderung ya negatif. Apalagi itu dilakukan oleh pimpinan dan wakil pimpinan. Misalnya ayo ngaji, misalnya pimpinannya Bunda Iin masih di kantor, lah Bun, udah jadwalnya lah Bun, misalnya. Atau Bunda Sisi masih di kantor. Padahal ngajak anak-anak kita belajar. Yanda Agus, wah masih sibuk,
pokoknya urusan kurikulum sama ini masih Muhammad. Nggak usah, tinggalkan itu kurikulum, tinggalkan itu kesiswaan, ngaji yo ngaji. Dakwah akan selesai dengan sendirinya, akan selesai dengan sendiri. Apakah itu urusan kurikulum ataupun urusan kesiswaan. Malah justru kalau mau dibahas malah di pengajian karena kumpul semua. Tapi kalau pas efektif mengajar mungkin pada sibuk masing-masing. Nah itulah yang disebut dengan pahala jamaah itu yo seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mimman da'ilallah wa amila sholehan. Orang yang meluruskan niat dalam hidup itu ya cukup beramal soleh, ya cukup beramal soleh. Orang-orang yang banyak kita terkenal itu di TV, di berita itu, ketika ditanyakan, loh Bu, tujuan panjenengan kurban hari ini yang sebanyak ini itu apa tujuannya? Enggak, saya hanya miri saja sama orang lain bisa kurban, saya enggak. Padahal rumahnya itu gubuk di pinggiran Pasar Senen situ. Ya. Gubuk di Pasar Senen, sebelahnya itu Pasar Luak itu. Saya tahu persis kalau Pasar Luak karena saya kalau nyari barang itu di Pasar Luak itu. Iya, nyari apa saja lengkap. Di Pasar Senen, di Pasar Luaknya itu. Poncol namanya, Poncol dekat dekat Cempaka Putih ini. Ketika ditanyakan enggak, bagaimana enggak ya dan Bunda, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Seorang yang sudah sepuh tinggalnya dia bisa nuntun hewan kurban 2 ekor untuk almarhum suaminya dan untuk dia sendiri. Ditanyakan panjenengan gimana mengumpulkan uang itu? Saya mengumpulkan uang itu digali itu di pinggir rel itu kan banyak batu-batu itu digali kemudian ditutup lagi. Pada saat itu tahun itu paling gede harganya 300.000. Saya masih ingat harga paling besar itu, ya paling besar itu 300.000 dituntut. Ya enggak, saya begini aja merasa saya terlambat gitu. Ya merasa terlambat, mumpung saya masih ada umur, saya mengikuti orang lain berkurban. Saya dalam hidup pingin sebenarnya berkurban tapi enggak mampu. Tapi ketika saya kumpulkan uang, dibuka, saya bisa buat 2 ekor kambing untuk saya dan untuk itu amal soleh ya dan Bunda. Yang seperti ini ya dan Bunda sekalian, nggak berpikir dia tujuannya apa, nggak punya tujuan apa-apa. Pokoknya dia berbuat ya sudahlah. Kalau saya nanti dapat pahala, ya alhamdulillah. Kalau misalnya saya berbuat amal soleh tidak dapat pahala karena mungkin lisan saya, perbuatan saya, hati saya yang tidak ikhlas, saya akan beristighfar kepada Allah. Enak. Kalau setiap individu berpikiran seperti ini, hadirin sekalian yang berbahagia, nggak kebagian saja dari apa yang ia keluarkan, nggak menyesal dia. Tapi kalau punya tujuan tertentu, nggak kebagian, marah dia. Mana bagian saya? Itu yang sudah tidak amal soleh. Jadi amal soleh itu nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi yang lain, wa akhlisil amal fa innallaha naqid. Maka lakukanlah kamu di dunia itu dengan amal itu dengan ikhlas, karena Allah itu melihat orang yang
berbuat ikhlas itu. Nggak butuh orang lain. Kalau orang lain itu nggak ada manfaatnya apa-apa. Misalnya kita bersedekah, orang lain nggak ada manfaatnya apa-apa. Nggak mungkin dia juga mengganti, ya. Nggak mungkin dia langsung memuji, malah justru menghina. Segitu itu coba kayak gini ada aja. Kalau orang memang sudah didasari kurang baik, jangankan berbuat jelek, berbuat baik saja itu saja sudah dinilai. Makanya jadikan wa akhlisil amal. Jadi ikhlas beramal itu wa amilas sholih. Jadi setiap saat apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, amal soleh itu jadi panduan. Kenapa? Karena orang yang beramal soleh itu, apalagi dilakukannya di bulan Ramadan, ya dan bunda. Di bulan Ramadan itu, ya dan bunda, Allah bisa melipat gandakan pahala, bahkan dilipatkannya tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Kalau di hari-hari yang lain Allah hanya bisa melipatkan dengan 10 pahala, tapi khusus di bulan Ramadan itu Allah itu akan melipat gandakan pahala yang akan kita berbuat tanpa batas. Batasnya enggak terhingga. Itu untuk meluruskan niat. Kemudian yang terakhir, wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Qala innani minal muslimin, bangga dengan keislaman kita, ya dan bunda. Sekarang ini Masya Allah ya, sudah banyak perkembangan. Kalau menurut saya Islam itu, kesadaran orang berinfak, bersedekah itu gampang sekarang. Asal kita bisa mendekati orang itu, ini itu. Istri saya itu, saya, ya Allah Mi, kamu nggak capek gitu. Coba setiap pengajian penutupan itu dia mendekati teman-temannya itu, bawa sebagai penutupan, bawa dikasih apa kek, ya sembako, walaupun hanya minyak sama beras, minyak sama gula. Jadi kalau dihitung-hitung itu sudah dari sebelum Ramadan itu di rumah itu kayak gudang, mau lewat aja udah sulit. Betul. Di rumah, apalagi di rumah anak saya udah motor aja udah disimpan di rumah. Kenapa? Dari saking banyaknya, ternyata orang itu luar biasa itu. Luar biasa. Sekali bagi itu di Kartini itu pengajian hari Selasa itu 800 paket nasi sama jilbab, ya, sama jilbab, karena yang punya itu berhasil untuk didekati. Bahkan yang nitip pahala untuk guru-guru TPA, guru itu bisa 100 juta. Nitip untuk sembako, ya, untuk sembako itu bisa berapa itu? Mbok dititipin yang iktikaf di masjid. Iktikaf di sini bisa sampai 7 juta loh saya bagi terakhir. Jadi perkembangan orang itu sekarang untuk nilai-nilai yang seperti itu, keagamaan, kesadarannya itu tinggi. Kalau panjenengan semua sebagai guru di Al-Azhar ya tidak sama dengan mereka itu ya perlu dipertanyakan. Nilai-nilai dakwah kita untuk di Al-Azhar si Pak Budi itu nggak usah, padahal rezekinya Masya Allah, rezekinya ini. Misalnya yang sudah sertifikasi Yanda Hakim, apalagi sudah impasing, gajinya Al-Azhar 10 juta, ditambah sertifikasinya 5 juta, udah 15 juta. Hah? Iya kan? Amin gitu loh. Jangan pelit, benar, jangan pelit.
Kalau panjenengan pelit akan mengurangi rezekinya jenengan, tapi kalau jenengan lumo, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah rezeki. Rezeki itu nggak pernah hilang. Yang kita infakkan itu juga akan pernah hilang. Prinsipnya itu masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi orang yang biasa menafkahkan harta di jalan Allah itu Allah ganti dengan satu pohon kok. Jadi panjenengan semua nih, ya Allah saya keluarkan 2.000 rupiah. Oh ya, ya mungkin ya sesuai dengan harganya. Kalau panjenengan nyumbang 10.000, pohonnya itu alpokat ya. Kalau 2.000 ya mungkin pohon asem gitu lah. Pohon asem kan buahnya banyak, tapi ya asem. Jadi seperti itu, hanya nilainya. Tapi kalau janji untuk melipatkan, itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Pasti Allah itu mesti akan menepati janji, dan Allah janji tetap akan melipat gandakan. Oleh karena itu, yanda dan bunda sekalian, yang kita bangga sebagai sebagai Muslim di saya tinggal memprogramkan. Saya di Masjid Mulazam itu, Pak, Bu, siapa yang WA ke nomor istri saya, itu ada yang sanggup saya minta 2 kali jadwal. 1 kali jadwal berapa? 50 apa 100? 100. Kemudian di Masjid Ibadullah itu saya bilang kok kurang, masyarakatnya yang datang banyak, lebih dari 100, padahal masjid sama donatur hanya mengumpulkan 100 pack, kurang sekian. Dan tinggal saya WA kok, saya kirim foto ke Bu Saras, Bu, ini di Masjid Ibadullah. Oh ya dah, nggak apa-apa, tolong diambil 30 pack sehari, pokoknya kecuali libur hari Ahad. Tinggal begitu. Jadi kesadaran kita itu luar biasa umat Islam sekarang. Oleh karena itu kita bangga menjadi orang Islam itu. Apalagi sekarang di Amerika yang terakhir Trump itu ngomong menjelek-jelekan Muslim. Coba di tengah-tengah rapat itu ada yang berteriak itu. Padahal ya orang-orang baru mu'alaf, Allahu Akbar, berhenti itu Trump itu. Hanya teriakan Allahu Akbar itu. Sampai para pengamannya sigap itu langsung mengamankan Trump untuk turun dari podium. Hanya kalimat Allahu Akbar. Ternyata Allahu Akbar di dalam bacaan kita, di dalam ini luar biasa. Mungkin ya dan bunda itu belum sampai ke tingkat itu, baru tingkat masih dangkal, masih pemahamannya ya wis. Ketika mau nyumbang masih ngitung-ngitung, dipotong, mohon maaf ya, dipotong 5% dari gaji pokok, padahal hanya 75.000. Wah, suaranya kemana-mana. Wah, kayak gini ini bukan guru Al-Azhar lagi. Seharusnya rebutan ketika bagaimana caranya. Kecil itu, apalagi kalau yang sertifikasi. Jangankan 100.000, 1 juta kecil. Bagi yang sertifikasi, kalau yang sertifikasi masih teriak dipotong 75.000, keterlaluan. Betul, keterlaluan. Dipaksa untuk sedekah segitu saja, masih teriak, mohon maaf. Panjenengan 75.000 itu tidak akan pernah nambah jenengan kaya. Di sekolah ini loh, masih ngasih THR, masih kalau ada rezeki yang lain juga jenengan yang dipikirkan, gitu. Mohon maaf sekali. Saya baru ngomong itu
aduh nggak berhasil gitu. Guru karyawan Al-Azhar itu kok gini aja, kok masih nggak ada rebutan. Jadi belum ada kebanggaan wa inni minal muslimin. Coba, oh iya, memang ini tanggung jawab saya. Apalagi ini wilayah saya, harus kita dukung. Ya, kalau kita bisa mendukung di tempat yang lain, mungkin kita juga di tempat ini juga harus mendukung. Itu salah satu contoh. Jadi bangga menjadi muslim ya dan muslimah, kemudian niat lurus beramal soleh. Beramal soleh apa saja? Amal soleh itu dengan tenaga, ya dengan senyum, dengan ini dan lain sebagainya. Kemudian mari kita kehidupannya itu dakwah, ngaji. Saya lebih tertarik kalau di sini misalnya ada UB itu. Saya datang ada UB, Mas UB itu sholat tahajud, nangis saya. Gue sholat, kalau sholat tahajud ya ada yang ikut, satpam malah. Misalnya itikaf, ini ikut tuh dari awal itu sampai terakhir. Wah ini berhasil. Jenengan wes kalau perlu dikunci aja jenengan itikaf. Ada UB sholat duha, apalagi tadarus, itu lebih berharga. Kayak guru-guru kadang-kadang suruh ngaji kok. Astagfirullah. Nah ini berbahaya. Takutnya kita ini yang semula kita niat untuk dakwah, mendirikan sekolah ini sudah jauh dari dakwahnya. Kalau masalah materi, kemarin saya protes itu di Jakarta sama Pak Hamid sama Pak Fehmid, karena dia semangat banget untuk merubah menjadi internasional. Saya jelasin kamu, Pak Dewanto sama Pak Jamal baru ngerti saya jelasin. Mohon maaf Pak, apa yang panjenengan ngomongin tadi internasional, saya nggak begitu tertarik ya. Saya nggak begitu tertarik. Loh, gimana Pak? Saya amati di Solo itu Pak, sekolah maju itu ditengok muridnya. Kalau muridnya banyak itu sekolah itu mau ecek-ecek sekolahnya, mau programnya, itu sudah bagus itu. Tapi kalau kita memprogramkan dengan program yang bagus, kemudian tidak marketable, di pasar gak laku, untuk apa? Padahal kos pendidikan kita itu besar. Apalagi ini di gedung Desima, ya mungkin awalnya mungkin enggak, tapi suatu saat itu akan ditarik itu.